warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awsona an natasha wa bainana fi amri dunyana wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil nabi amarona an nattabi'ahu fi amri dinana wa ala alihi wa ashabihi ladina ahyau sunnata nabiyina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah menjelang berbuka puasa yang berbahagia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan juga aktivitas kita dari bangun tidur tadi pagi sampai nanti tidur kembali. Alhamdulillah, kita ucapkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah, ya. Itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini menjelang berbuka puasa, pada pertemuannya kemarin saya jelaskan tentang sholat, tentang puasa, ya. Pada hari ini akan saya sampaikan tentang orang bertakwa. Orang bertakwa. Jamaah yang ada di sini, takwa itu terdiri dari 4 suku kata. Tak, kof, wawu, ya. Kalau dijadikan satu namanya takwa. Tak, tawadu. Tawadu itu rendah hati. Tidak merendahkan diri kita, tidak. Tapi kita kalau mampu, kaya raya, pintar, atau orang yang berpangkat, jangan sombong. Bahwa semua yang kita miliki itu adalah titipan Allah. Kalau pintar, ada anak pintar, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak pintar, itu titipan Allah karena diberi ilmu pengetahuan. Kemudian harta benda, kekayaan, sepeda motor, mobil, semua itu adalah titipan Allah. Suatu ketika dibawa mati enggak? Dikubur enggak sepeda motor? Tidak, mati. Kalau kita mati, sepeda motornya dikubur. Enggak. Ya, tetap di rumah, diberikan anak cucunya, ya. Berikan anaknya, berikan pasangannya, ya. Maka kita harus rendah hati. Tak yang pertama, takwa itu tawadu. Kof, kemudian kof. Qanaah. Qanaah itu yang bagaimana? Qanaah itu merasa cukup. Jangan gemberengseng, jangan terlalu memforsir diri mencari rezeki yang mungkin rezeki itu kalau dicari pun terlalu forsir, maka menjadi lelah pikiran, lelah tenaga, lelah hati, lelah perasaan, bisa-bisa jadi sakit dan bisa meninggal. Berapa banyak orang yang tergesa-gesa pengen kaya karena memforsir dirinya, jadi tidak baik kehidupannya, jadi cepat meninggal karena kelelahan. Maka kalau kita sehari ini mendapatkan sesuai dengan apa yang dikerjakan, ya itu memang rezekinya, tetapi tetap sekuat tenaga mencari rezeki kita. Kemudian mencari ilmu juga begitu, mencari ilmu harus ada jedanya untuk istirahat, jangan terlalu banyak
mencari ilmu sampai malam-malam sampai ketiduran, kelelahan ya. Jadi kita awet-awet hidup kita harus merasa cukup dengan rezeki Allah, dengan ilmu Allah, dengan apa saja yang ada di dunia ini harus merasa cukup. Jangan gusa-gusu, jangan terlalu bisa menjadikan kita sakit. Takwa, tawadu, qanaah, wawu, warok itu menjaga diri. Jadi menjaga diri itu yang bagaimana? Menjaga diri itu menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita, jangan sampai kita terperosok kepada hal-hal yang dilarang Allah. Menjaga diri dari makanan-makanan yang haram, yang subhat, yang makruh. Jadi kita berusaha untuk menjaga diri dari makanan, dari perbuatan, dari tingkah laku, ya, dari perkataan. Apalagi pada bulan Ramadan ini kita ini harus mengendalikan diri, maka kita jaga diri kita untuk menjadi lebih baik menjadi seorang yang takwa. Jadi warok, menjaga diri kita, pengendalian diri. Kemudian yakin itu merasa bahwa itu di dalam hatinya ada kepercayaan yang sangat tinggi, yakin bahwa Allah itu ada, malaikat ada, nabi, rasul ada, ya. Kemudian alam lain ada, makhluk itu ada 5 ya, jamaah jadi. Yang pertama apa? Makhluk ya, makhluk ada 5. 1, malaikat. Yang kedua, jin. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, hewan. Yang kelima, tumbuhan. Mengapa tumbuhan itu termasuk makhluk? Karena bisa tumbuh terus, tumbuhan itu bisa hidup. Iya kan? Tumbuhan mati enggak? Hidup. Ada buahnya, ada daunnya, batangnya, itu namanya makhluk hidup. Makhluk hidup tetapi tidak bisa kemana-mana. Yang bisa kemana-mana siapa? Malaikat, jin, manusia, hewan. Karena diberi apa? Kalau malaikat diberi apa? Diberi suwiwi apa? Sayap. Diberi sayap malaikat. Ya. Rasulullah itu pernah menyampaikan, ya Jibril, bagaimana bentuk aslimu? Wah, bentuknya bau putih bersayap. Maka malaikat itu bersayap, bisa terbang, cepat terbang. Kemudian jin itu punya kekuatan, kecepatan juga. Tapi di film-film itu jin itu ada sayapnya kecil, seperti kalau di film itu apa ya? Kelelawar itu. Sayapnya kecil, bisa terbang juga. Kalau manusia nggak punya sayap, tapi punya bulu, rambut, jenggot, alis, kumis, dan lain-lain. Ya. Hidup dan rambutnya. Jadi manusia itu punya rambut. Jadi takwa itu yang harus dilakukan oleh kita itu ada 4 unsur itu. Kalau 4 unsur itu dilakukan, maka insya Allah akan memberikan kehidupan lebih baik. Maka kita berusaha menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu bagaimana? Orang yang selalu takut kepada Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 56 dan 57 yang artinya, dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman itu sebagai ketua, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi walimu
orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir atau musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Jadi kita ini diharapkan, diharuskan, diwajibkan menjadi orang yang takwa. Kalau kita ingin benar-benar beriman, takut kepada hal-hal yang di atas itu, kita harus menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai ketua kita. Maksudnya apa? Yang memberikan kita petunjuk untuk yang lebih baik. Petunjuknya Allah itu Al-Quran, petunjuknya Nabi adalah sunnah-sunnah Rasul. Petunjuknya ketua-ketua, ya ketuanya harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kalau keluar dari itu ya jangan manut, jangan ikut-ikutan ketua. Atau ketua itu bisa presiden, bisa pemimpin lah, presiden, ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Bupati, Gubernur, kepala rumah tangga, di bapak, ya sudah tadi presiden, wali kota, itu semua itu harus ditaati selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan ditaati. Ya. Kemudian ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hei sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki Nabi Adam, seorang perempuan Hawa, ya, dan kami jadikan kamu menjadi beberapa bangsa dan suku untuk kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu pada sisi Allah ialah yang paling banyak takwanya atau paling bertakwa. Jadi jamaah yang ada di sini, kita harus mencapai takwa itu bagaimana? Karena Allah telah memberikan kemuliaan pada orang yang bertakwa. Tadi sudah saya jelaskan 4 suku kata: ta, kof, wawu, ya, tawadu, qanaah, warok, dan yakin. Jadi takwa itu unsurnya itu, unsur dari huruf-hurufnya. Jadi kita kalau ingin menjadi orang yang mulia di hadapan manusia, di hadapan makhluk lain, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadilah orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Jadi kita ini sebenarnya di sini ikut seperti ini, ikut pengajian, ikut sholat taraweh, sholat wajib maghrib isya, ikut pengajian, belajar sekolah itu. Kemudian kita mengikuti aktivitas-aktivitas sehari-hari. Asline kita pengen menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia itu sugih dunya, sugih akhirat, beramal, sugih ilmune, kuwi mulia. Nah, kalau pengen jadi orang yang mulia, Allah telah memberikan jalan, yaitu jadilah orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu Allah akan memberikan label mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya manusia. Jamaah yang ada di sini, jamaah menjelang buka puasa. Kemudian orang yang takwa itu harus beriman, ya, yakin tadi. Kalau nggak yakin ya tidak bisa mencapai level takwa. Ingin mendapatkan rezeki di akhirat, masuk surga, itu harus beriman dulu, percaya dulu kepada Allah.
percaya harus diamalkan. Wa amalun arkani. Jadi kita harus mengamalkan apa yang kita ucapkan itu. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya harus sholat. Kalau enggak sholat ya enggak bisa mencapai level takwa. Kalau tidak bisa mencapai level takwa karena tidak beriman, ya enggak jadi mulia, enggak sugih dunya, enggak bisa akhirat. Ya dia kaya, sepertinya kaya, tapi kenyataan hidupnya dia tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 1 sampai 4. Tandanya orang beriman ya. Itu orang-orang bila disebut Allah gentar hatinya, dan apabila dibacakan ayat Allah bertambah ilmunya. Mereka terhadap Allah, mereka tawakal kepada Tuhannya, mendirikan sembahyang atau sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Untuk mereka derajat dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi kalau pengen mendapatkan derajat yang tinggi itu beriman dulu. Kalau takwa itu mulia. Kemudian orang-orang yang beriman dan bertakwa itu akan diberi oleh Allah naungan. Artinya di Bukhari Muslim yang artinya 7 macam naungan atau perlindungan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka pada hari kiamat, yang tidak ada naungan lain kecuali dengan naungannya ya, yaitu yang pertama imam atau pemimpin yang adil ya. Imamul adil, imam yang adil. Kemudian pemuda selalu beribadah pada Allah, iman dan takwa ya. Pemuda ini masih nol, sudah tua yang mesti berusaha untuk mencapai level takwa. Kalau masih muda, hebat itu. Yang keempat, orang laki-laki perempuan mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi tidak ada tendensi atau niat motif yang lain kecuali Allah. Yang kelima, seorang laki-laki dipanggil wanita, punya kedudukan dan cantik, diajak bermaksiat, lalu dijawabnya sungguh aku ini takut kepada Allah. Jadi ada pemuda diajak, mas ini mas, orang cantik, ayah, tapi dia tidak mau. Nah, itu akan diberi naungan Allah. Yang keenam, orang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tidak mengetahui tangan kiri apa yang telah disedekahkan tangan kanan. Jadi orang yang sedekah atau bersedekah itu sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Sampai-sampai tangan kirinya hampir-hampir tidak tahu. Yang ketujuh, yaitu seseorang selalu berzikir, ingat kepada Allah dalam sendiri dan meneteskan air mata dan takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang 7 orang itu iman dan takwa. Orang yang beriman dan bertakwa itulah yang akan dinaungi Allah. Pertama, pemuda selalu beribadah pada Allah ya. Ibadah itu karena dia beriman untuk mencapai level takwa. Jadi puasa yang kita laksanakan hari ini sebenarnya itu satu saja, keinginan kita itu lalaku kataku, supaya kita bertakwa. Maka pembahasan hari ini ceramah menjelang puasa itu tentang takwa sudah pas. Jadi kita sebenarnya kalau ingin bertakwa, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan contoh Nabi Muhammad, dan juga ketua-ketua atau orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi pemimpin kita taati. Istri taat kepada suami, anak kepada orang tua ya. Anak-anak taat ya pada orang tua ya. Taat kepada orang tua ya. Ya. Taat ya, manut ya. Jangan sampai
tidak manut, terutama hal-hal yang baik. Kongkon ngaji ya ngaji, sholat ya sholat. Ibu-ibu juga begitu, taat pada suami ya. Diomongi omong pisan, sing lanang, sing wedok ngomong 1000. Janganlah ya. Jadi taatlah kepada suami. Selama suami itu baik. Kemudian warga taat kepada RT, kalau ada kerja bakti ya ikut. Ya ikut. Tidak boleh. Saya saja bisa saja memberikan uang, bisa saja, tapi saya enggak. Saya ikut. RT saya ngomongnya kerja bakti nang bulan, saya melok. Jadi kongkon kerja bakti. RW taat pada RW selama baik perintahnya. Kemudian taat pada Pak Lurah yang merintah RT RW melok. Camat ngomongi ya harus taat. Bupati harus taat pada bupati, wali kota, presiden, gubernur. Kalau sekarang kita 3M, 5M itu harus taati ya. Sebisa mungkin taati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk mendapatkan takwa.